Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa nas'aluhul barakah min Jampang ila Merauke wilayah wa Joko Widodo Raisul Jumhuriyah wa insyaallah nahnu jami'an dakhalal jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan penasihat dari Himpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau yang merupakan memberikan fasilitas kepada kita semuanya untuk melanjutkan cita-citanya dalam Himpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Semoga beliau yang telah mendahului kita, beliau merupakan al-alim al-alamah. Beliau bernama Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Praja, rahimallahu ta'ala anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pembina di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mohon izin pada kesempatan ini saya diberikan mandat oleh panitia, oleh Ketum Angkatan 2001-2022 ini. Semoga amanah ini menjadikan ladang ilmu untuk kita semuanya dalam mengkaji kitab kuning. Dan yang saya hormati serta banggakan para pengurus mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu semangat, yang begitu mulia, yang begitu cinta terhadap ilmu agama. Semoga mereka semuanya, baik pengurusnya ataupun anggotanya, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mendalami dan mengamalkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati serta banggakan para alumnus, para suyuh-suyuh ya, di kalangan ahli sunnah wal jamaah, serta mungkin ada dari umumnya, yang saya banggakan. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semuanya. Pada kesempatan ini saya dimandatkan untuk belajar mengkaji kitab Safinah. Semata-mata ini bukan karena saya bisa, melainkan semata-mata kita sama-sama belajar. Kita sama belajar untuk mendalami, untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk belajar mengkaji kitab kuning, yaitu yang dinamakan dengan kitab Safinatun Najah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, Nabi kita semuanya yang memberikan rahmat dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada para keluarganya, para sahabatnya, para atba'i tabi'in, dan semoga kita semuanya dijadikan umatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal Allah. alamin. Sahabat-sahabat kalangan ahli sunnah wal jamaah dan mungkin teman-teman yang di luar yang mengikuti kajian ini, mohon izin yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini kami diberikan amanah, mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar bersama, bisa diskusi bersama dalam kajian kitab Safinah ini, melainkan kita bukan hanya pengetahuan dari kitab ini, dan mudah-mudahan kita dijadikan jadi ahlul ilmi fikih ya. Jadi bukan hanya sebagai pengetahuan dalam mengkaji kitab, melainkan kita sebagai ahli dalam mempelajari ilmu, dalam mempelajari kitab fikih, khusus kitab Safinatun Najah. Hal ini merupakan amanah dari para alim ulama yang diberikan kepada kita. Kalau bukan kita yang selalu mengkaji, kalau bukan kita yang selalu mutalaah, lalu siapa lagi di masa yang akan datang yang akan melanjutkan cita-cita ulama? Karena di zaman modern ini banyak sekali kitab-kitab yang mungkin modern, akan tetapi ya tidak sedikit melupakan ya kalangan yang lain, kitab-kitab karangan para alim ulama. Salah satunya kitab Safinatun Najah ini. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, menjadikan ahli dalam mengkaji kitab Safinatun Najah ini. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqurban Allah intisalam di amrika wa rasulika wa nabika ila hadrati nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati Syekh Ali Al-Fadil Salim bin Salim Al-Khadri wa ila hadrati Profesor Dr. Yahya Asprad nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi barakatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rohi barakati wajidin jinal abdi wajil asad wa ila hadrati Syekh Muhammad Tajul Arifin wa ila hadrati Kiai Haji Miftahul Ulum Sumaylang Ibu Haja Yesus Ilmatidin wa barallahu lahum wa barakatim bi ulumihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan mulai ya pengajian. Namun sebelum pengajian dimulai, mohon izin ya karena waktunya ini waktu Persib sebenarnya sekarang itu ya Persib main. Tapi kita ya sebagai santri kita mengkaji dulu lah meskipun sedikit ya. Ini perdana sebenarnya perdana
Tapi mudah-mudahan kedepannya selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena istiqomah itu yang lebih susah. Ya, al istiqomah itu khairun min alfi karomatin sebenarnya. Istiqomah itu lebih berat daripada 1000 karomah katanya seperti itu. Makanya kita insya Allah di ahli sunnah wal jamaah ini saling menasehati, saling ngingetin ya. Mudah-mudahan kita semuanya ahli soleh, ahli surga, ahli ilmi dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari muqaddimah terlebih dahulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Nah, di sini tuh saya biasanya kalau oleh guru pakai Jawa lugotnya itu, kalau nggak lugotnya pakai Jawa tapi campur Jawa, campur Indonesia, campur Sunda gitu. Nah, di sini juga saya mohon izin, mungkin biasanya kagok ya gitu ya, kagok kadang pakai Jawa, kadang pakai Sunda gitu, kadang pakai Indonesia karena biasanya dulu seperti itu, jadi pondasi belajar ngalugotnya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau ke dalam bahasa Jawanya Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah seperti itu ya. Kalawan nyebat jenengan Allah. Tapi Jawanya Jawa campur Sunda gitu. Ar-Rahmani sifatnya Allah yang berikan rahmat di mana? Katanya di dunia ya. Ar-Rahmani itu. Jadi Allah memberikan rahmat ke saya di dunia. Ar-Rahimi dan yang memberikan rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ar-Rahimi tukang maparin nikmat cilik ing dalam akhirat pakot kalau bahasa Jawa. Nah, biasanya setelah mengkaji bismillah make wabadu nganggit ingsun ing ikilah iki kitab Sapinatun Najah hale nuwunaken pitulung ingsun ing Allah orang ngaliwat maring liyane. Nah, itu bahasa Jawa. Ya, saya mengkaji kitab ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah itu Rabbil Alamina, yang menjadi ya Tuhan semesta alam ini ya. Makanya kadang orang-orang kafir juga nyebutnya itu Allah ya. Kalau kita kan Allah, jadi tetap dia juga yakin sebenarnya kepada Allah kan, tetapi mungkin beda jalan. Wabihi, dan adapun Allah Nastainu jaluk pitulung ingsun sadaya, minta pertolongan kita semuanya. Nah, itu bahasa Jawa tadi jaluk pitulung, minta pertolongan kita semuanya. Ala umuri dunia, ing atase perkara dunia, piro-piro perkara dunia, wadini dan agama. Jadi dari hal dunia ataupun dan agama kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita, baik di dunianya
baik akhiratnya, baik agamanya. Tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Tidak mungkin kita selalu sehat, tidak mungkin kita bisa istiqomah, bisa belajar dengan baik. Itu semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya khususnya untuk kita semuanya, segala apapun yang kita miliki, segala apapun yang kita dapatkan, segala apapun yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat dohir, nikmat batin, nikmat jasmani, nikmat rohani, kita harus mengucapkan dengan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat dan bersolawat sopo siapa Allah wasallama dan keselamatan ala sayyidina terhadap orang yang paling mulia, ya, Sayyid itu orang yang paling mulia. Muhammadin siapa? Bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, yang menjadi akhir para nabi. Ya, jadi tidak ada nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenah ayeuna aya Ahmad Musadek. Salah itu nya. Punten. Komodi Ahmad Sanusi mah jauh pisan. Lain nabi eta mah Nabi Wir Ahmad Sanusi mah. Ya. Jadi khatamin nabiyyin, yang jadi nabi dari para nabi-nabi yang lainnya. Nabi terakhir dari para nabi-nabi ya selainnya. Wa alihi, dan keluarganya Kanjeng Nabi, jadi pada keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya Kanjeng Nabi, ajmaina, ya, ajmaina semuanya, termasuk kita semuanya, tabiin, atba'ut tabiin, dan kita semuanya. Hale sakabehna cenah bahasa Jawa nama. Wala haula, dan tidak ada daya. Wala haula, tidak ada daya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala itu al-aliyyi, ya. Al-aliyyi, yang maha luhur. Ulia ali bisa ya. Al-azimi, tukang maha agung. Jadi Allah itu sifatnya maha luhur, maha agung, maha besar, maha kuasa, ya. Sifatnya Allah itu tidak ada yang bisa menyamakan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya untuk kita semuanya, segala apapun yang kita miliki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya. Kemarin aja ya, misalkan di Bandung diterjang banjir, misalkan ada yang sampai rumahnya, ya, ada yang semalam nggak bisa tidur. Manusia bisa apa? Tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa. Itu kekuasaan Allah. Di Lumajang, Jawa Timur terjadi, ya, misalkan gunung meletus, gunung apa namanya, Bromo. Manusia tidak bisa apa-apa, ya. Manusia ada yang bawa sesajen, ya, itu mah kalau misalkan tidak meminta kepada Allah, itu mah akan jadi murtad, ya.
Murtado gitu ya. Ya. Ada tsunami misalkan di Palu ya 2000 berapa itu ya, manusia tidak apa-apa, tidak ada kekuatan, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha luhur, yang maha agung, maha kuasa atas segala-galanya. Ya. Makanya kita selaku insan yang kamil, manusia itu ya, hayawanun natik, jadi manusia yang punya akal. Sepatutnya akal kita ini ya, semua ini harus diserahkan lagi kepada Allah, harus diucapkan lagi kepada Allah, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lanjut ke pasal yang pertama. Paslun, adapun di dalam pasal yang pertama, adapun di dalam pasal yang pertama ini menerangkan tentang fi arkanil islami, yaitu menerangkan tentang rukun Islam. Jadi di dalam fikih ini kita akan mengkaji pasal yang pertama itu tentang rukun Islam. Mana rukun Islam tersebut? Arkanul Islami. Adapun rukun Islam itu khamsatun, yaitu 5 ya. Yaitu tetap 5 atau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Yaitu ada 5. Arkanul Islam ada 5. Cenah cek si cepot mah aya genap. Goblok. Eta mah ya. Ya, ditambahan. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat. Syahadat. Ya. Wa iqamus sholati, dan utawi kang kapindo, gitu senang bahasa Jawanya. Wa iqamus sholati, dan yang kedua adalah melaksanakan sholat atau qoma yaqumu qauman, atau mendirikan sholat. Jadi yang kedua dari rukun Islam itu melaksanakan sholat. Wa ita'uz zakati, dan kaping telu ita'uz zakati, ngawehakeun zakat. Ngawehakeun itu memberikan zakat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah mampu. Ya. Nah, kalau tidak mampu perlu dikaji kembali apakah perlunya secara dohiriyah ataupun ya mampunya misalkan secara hartanya cukup, tapi kalau tidak mampu tidak apa. Wa saumu ramadana, dan kaping papat puasa bulan Ramadan. Ya, jadi puasa di bulan Ramadan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu silakan puasa. Nah, bagi yang tidak mampu puasa, misalkan untuk perempuan yang sedang haid bisa diganti. Yang tidak mampu puasa sudah jompo bisa bayar dengan fidyah ya. Nah, puasa Ramadan itu bagi orang pergian bisa diganti nanti. Nah, seperti itu. Wahijul baiti, dan pergi haji. Nah, kemana pergi haji ya? Bukan ke Jampang, hati-hati. Pergi haji ke Jampang.
lagi ke Banten bukan ya. Manis ke Baitullah ya, wahijul baiti dan pergi haji, manis tato'a bagi siapa saja yang mampu, ilaihi terhadap haji itu, sabilan perjalanannya. Jadi bagi seseorang yang mampu untuk membayar haji, silahkan pergi ke haji, pergi ke Baitullah, berziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katanya, ya, menurut para alim ulama, kalaupun kita tidak mampu untuk pergi ke Baitullah, maka berturut-turutlah selama 40 hari ke masjid ketika hari Jumat itu pertama. Karena bagi laki-laki itu ke masjid pertama itu diibaratkan mendapatkan unta. Seperti itu katanya. Maka insya Allah itu juga sama dengan pergi ke Baitullah. Ya, pergi ke Baitullah. Nah, di pasal yang pertama ini kita akan menerangkan tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam anak kecil juga sudah tahu ya. Kita ini saling aja, sharing aja. Jadi yang pertama itu syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain ya, orang lain, agama lain, ada Tuhan selain Allah ya. Seperti Hindu, Buddha ya. Allah alam itu. Ya Allah alam. Ada Tuhan enggak selain Allah? Ya, padahal kan dulu di negara kita juga, khusus negara Indonesia, agamanya itu Hindu, Buddha dulu. Tapi setelah ada para waliullah, ya para ulama, alhamdulillah masyarakat bermayoritas Hindu Buddha, alhamdulillah dengan adanya Wali Songo, ada wali-wali sebelum Wali Songo, alhamdulillah bisa dimuslimkan, diislamkan jadi muslim. Ya, alhamdulillah di Indonesia menurut Badan Kependudukan kalau itu salah, ya muslimnya itu ada 85%, ya, yang 15% itu mungkin agama-agama lain katanya. Ya. Jadi mudah-mudahan di Indonesia ini meskipun negara Muslim terbesar di dunia bisa semakin ya teguh pendiriannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena negara kita itu jadi contoh juga untuk negara-negara lain dengan keyakinannya, dengan kesolehannya ya, dengan ulama-ulamanya. Mengapa demikian? Salah satunya ya ulama-ulama pengarang kitab ini, Syekh Nawawi ya, Syekh Salim Al-Khudri yang sama diakui oleh mereka, oleh ulama-ulama Arab, oleh istilahnya ulama-ulama Timur Tengah. Kehebatan orang-orang Indonesia itu sampai ke sana gitu ya. Alhamdulillah, karena negara kita alhamdulillah dulu diislamkan juga oleh orang-orang yang dari Timur Tengah, dari India, dari China gitu ya. Kalau dari Jepang mah itu mengikuti ya, mengikuti para alim. Jadi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita terakhir ya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah ya. Muhammad Rasulullah jadi panutan untuk kita semuanya, jadi contoh untuk kita semuanya ya, karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya ya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa demikian? Ya salah satunya akhlak-akhlak yang dulu konon katanya menurut para ulama Timur Tengah itu jahil, bodoh gitu ya. Makanya ada pamannya Rasul ya, saudaranya Rasul ya,
Abu Jahal itu ya, Abu Gosong, Abu bodoh gitu. Jahal itu bodoh ya, maka diutuslah Rasul Muhammad utusan Allah yang menjadi nabi khotamin nabiin, jadi nabi terakhir ya, pengganti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad itu mengakui nabi-nabi sebelumnya, seperti kitab-kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat itu mengakui, tapi mereka tidak mengakui terhadap keesaan, terhadap kemujizatan beliau, terhadap Al-Qur'anul Karim. Padahal kan kitab Al-Qur'an salah satunya untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, dan Rasul diutus untuk menyempurnakan juga ya, untuk menyempurnakan nabi-nabi terdahulu, karena di zaman Rasulullah lah ya Islam menyebar begitu cepat, begitu pesat ya, dengan keteladanannya, dengan keilmuannya, dengan ketawaduannya, sehingga diakui oleh orang-orang misalkan Eropa ya, ke sana menyebar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa iqamus sholati, kita itu harus mendirikan salat. Kita sebagai orang Muslim, salat itu tiang yang utama. Mendirikan salat itu ada dua macam. Ada yang pertama salat wajib, yang kedua itu sholat sunnah. Ya, bagi kita semua mungkin ya, seperti kita ini ahli-ahlinya masih jauh lah seperti para alim ulama, kita melaksanakan sholat hanya mungkin yang wajibnya saja. Nah, yang wajibnya saja. Padahal yang lebih itu harus ada bonusnya. Bonusnya apa dari sholat wajib? Ya salah satunya sholat sunat. Salat sunat, salat rawatib misalkan ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu dilaksanakan salat rawatibnya. Ya, yang saya lihat dari para guru ya, guru-guru kita di Aswaja juga, kadang ada yang salat rawatibnya itu 4 rakaat, itu salat rawatibnya lebih utama itu. Kalau kita kan paling rawatib ya 2 rakaat itu juga. Enggak lama gitu, paling semenit 2 menit cepat kita mah ya. Tapi ulama kan ketika sholat ya itu menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya. Kalau kita karena ya masih kalangan mana tuh, kita mah kalangan bawah lah gitunya, sholat asar 3 menit 4 menit palingnya cepat kita mah. Tapi ulama sholat asar itu sampai ya setengah jam, ada membaca suratnya juga, surat panjang-panjang Al-Quran, 1 makro 1 juz gitu. Seperti itu. Tapi kan kita mah masih banyak kebutuhan itu ya, apalagi mahasiswa ya, sedang melaksanakan tugas, melaksanakan ujian misalnya, seperti itu. Tapi lah insya Allah dengan keyakinan kita bisa seperti para alim ulama. Misalkan kita punya keyakinan akan sungguh-sungguh, keyakinan akan berhasil. Insya Allah kita bisa seperti ulama, bisa sekali. Tidak ada yang tidak bisa, asal punya keyakinan dan berdoa meminta kepada guru kita ya, khususnya pembina kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bisa seperti mereka insya Allah ya. Berikanlah sholat ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Tambah lagi bonusnya, ingin bermanfaat misalkan tambah sholat duha ya, tambah sholat tahajud, tambah sholat witir, tambah sholat istikharah misalkan ingin punya jodoh, gitu ya. Ingin mencari jodoh misalkan ya, sholat istikharah, sholat taubat. Taubat itu perlu ya, karena kita itu setiap detik pasti tidak lepas dari namanya dosa ya. Yang paling banyak sekarang dosanya di HP ya, buka Facebook keluar yang Gusti ya, buka keluar lagi. Makanya benar-benar itu kita harus perbanyak sholat taubat itu ya. Kita setengah jam sekali
berapa 5 menit sekali, kalau tidak lepas dari HP pasti aja ada yang keluar yang negatif-negatif ya. Ya, makanya kita harus hati-hati sebagai warga muslim ya, warga yang taat kepada Allah, kita harus saling menasihati, saling mengingatkan ya. Masyaallah. Itu ya salat. Wa itauz zakati. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan zakat tadi. Jadi zakat itu kan ada terbagi ya, ada zakat nasab misalkan zakat harta, ada zakat misalkan di bulan puasa ya. Di bulan puasa kan itu wajib untuk seluruh muslim, yang tujuannya juga diberikan lagi kepada fakir miskin, sabilillah ya, hamba sahaya dan lain sebagainya. Ada lagi zakat harta. Nah, kalau zakat harta kan kita misalkan zakat usaha ya, terus misalkan kalau di dalam ternak nih, peternakan zakat ternak gitu. Kalau misalkan di bidang apa namanya, di bidang yang lainnya ada lagi zakat yang lainnya, jadi terbagi lagi zakatnya. Nah, kita harus konsultasi ini yang mengenai zakat. Kita misalkan punya penghasilan satu bulannya 1 miliar misalkan ya, itu ada zakatnya juga yang yang berhak diberikan kepada orang lain, berhak dikasihkan terhadap fakir miskin hamba saya. Makanya seperti youtuber muslim gitu ya, kita lihatlah Atta Halilintar, kita lihat misalkan di Purwakarta tuh Bapak Dedi gitu ya, selalu mengasihkan hartanya kepada yang berhak. Aduh, bahagia sekali gitu ya. Jadi orang muslim selalu membantu muslim yang lainnya untuk membantu, yang bersedekah lah, sedekah. Mungkin itu juga sebagian ya, sebagian. Nah, seperti jadi yang ketiga itu laksanakan zakat. Yang selanjutnya saum Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa ini juga kan tadi disebutkan jadi bagi yang mampu puasa. Ya, seperti kita mah kan kebanyakan mampu. Tapi kalau sudah jompo, nah, sudah nini aki-aki itu ya, hampir bau tanah itu. Hampir ini ya, kalau sudah tidak mampu, sudah lali, nanti bisa di lari kawan. Terus mau tagel apa kan gitu. Nah, diganti sama fidyah gitu ya, ganti sama anaknya, ada hartanya ya, ada tabungannya, ada simpanannya. Nah, ganti kan misalkan kalau sudah lali mah sholat bisa pohon deh, sholat itu seberapa kali, sholat maghrib 10 kali misalkan ya, sholat maghrib itu kadang 5 kali ya. Seperti itu kalau udah nenek-nenek. Mengapa demikian? Karena saya mengalami punya nenek seperti itu dulu. Nah, gitu. Geus lali, itu geus dahar encan, padahal geus mah geus dahar misalkan gitu. Itu geus salat can. Jadi harus dikasih tahu lah, harus dibayar gitu ya. Harus difidyah, diganti fidyahnya mengganti. Nah, mengganti berapa bulan, berapa minggu misalnya. Yang paling susah itu berapa tahun larinya, misalkan tahunan, waduh lebih banyak penggantinya juga, ganti sholatnya, ganti puasanya, nah, gitu ya. Karena sholat dengan puasa dengan ini merupakan wajib itu, nah, wajib ala kulli muslimin. Nah, jadi ya kalau kata Allah kan, barang siapa yang melaksanakan sholat maka ya akan kuampuni gitu, akan kuterima segala apa sedekahnya, segala apa kebaikannya. Tetapi kalau misalkan sholat dilupakan, nah, tidak akan diganti seperti itu ya. Wahijul baiti, yang selanjutnya yaitu pergi ke haji ya, pergi ke haji. Wahijul baiti, pergi ke Baitullah. Ini kan tidak semua mampu ya. Jangankan di kita, nah, di Indonesia, di yang lain juga sama, negara yang lain. Bahkan kadang ada negara Arab juga sama sekali dia belum pernah ke haji. Nah, sama sekali ada negara Arab ya, yang bertengah misalkan Mesir ya,
karena tidak semuanya di dunia ini kaya, tidak ya, melainkan orang-orang yang pergi haji itu orang-orang yang mampu untuk jalannya, transportnya, kecuali kita udah bisa napak sancang istilahnya, pergi ke Mekah pakai sajadah we kita. Nah, seperti para ulama dulu ya, para waliullah pergi ke Mekah itu dengan ucapan syahadat bisa sampai ke Mekah. Tapi kita sekarang tidak bisa, ya. Allah. Kecuali orang-orang yang soleh. Nah, orang soleh kadang bisa beribadah di Mekah, sholat di Mekah, gitu ya. Orang yang sudah dekat dengan Allah, ya, udah hatinya bersih. Nah, kalau kita kan masih kotor gitu, kecampur debu lah, kecampur apalah, kecampur Facebook lah, kecampur IG lah, gitu. Jadi hatinya tidak, kita belum bisa bersih seperti mereka. Ya. Makanya mungkin kalau ingin pergi ke Mekah harus transportasi. Sedangkan transportasi tahun sekarang itu menurut pemerintah kan sekitar 35 juta ya. Umroh aja udah 25 juta sekarang, 25, 24 umroh saja. Kalau haji itu kurang lebih 35, dan untuk Jawa Barat hajinya sekarang itu harus nunggu kurang lebih 6 tahun. Nah, karena saudara saya di Jampang juga ada yang sekarang menunggu untuk pergi ke haji seperti itu ya. Wahijul baiti man istata'a ya, kalau mampu ilahi untuk perjalanan hajinya sambilan di jalannya. Nah, seperti itu mungkin ya pada pertemuan kali ini kita pada pasar kali ini membahas rukun iman terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu lagi untuk kita ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya sebagai pengetahuan mengkaji kitab ini, melainkan kita menjadi ahlu kitab ya, ahlu kitab Safinah ya. Gak apa-apa ada orang lain yang menjelekkan apa ngaji kitab Safinah, biarin aja ya, jangan didengar dengan jelek, tapi ambil hikmahnya aja bagi orang-orang yang membicarakan bahwa kitab Safinah kitabnya karangan manusia juga, ada yang seperti itu ya, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan pasti adanya dan pasti banyaknya ya. Saya bersama-sama belajar lagi, saya sama-sama mengkaji lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu tadi dikatakan ya, istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah seperti itu ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbin fana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih alana, wa rabbati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alumin, tawasul pamurukan mugi musti ngarizkian kajemban keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah hadir, mudah-mudahan berkah. Mang Agus, Teh Devi, Teh Badil, Mang Ritu Maria, Maula.
Assalamualaikum.